Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok praktikum struktur data dengan dosen pengampu Bu Nur Hafifah Matondang, Eskom MM MTI. Kami di sini bersama rekan-rekan saya Siva Nurul Deswita. Saya Sukanur Aini. Saya Alexander Ramadan. Saya Wanda Senara Duha. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil proyek praktikum struktur data dengan sistem manajemen perpustakaan. Mengapa kelompok kami memilih untuk sistem manajemen perpustakaan? Karena sistem ini mencerminkan penerapan nyata dari berbagai konsep struktur data dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan akademik. Perpustakaan merupakan salah satu unit penting dalam dunia pendidikan dan sistem pengelolaannya menuntun sistem yang efisien, terorganisir, serta mudah digunakan. Dengan membuat simulasi manajemen perpustakaan, kami dapat mengintegrasikan berbagai operasi penting seperti penambahan, penghapusan, pencarian, dan pengurutan data. Selain itu, kami juga bisa menunjukkan bagaimana data saling berelasi, misalnya antara buku peminjaman hingga sistem rekomendasi kategori buku. Proyek ini kami anggap sebagai sarana ideal untuk menerapkan teori struktur data ke dalam aplikasi yang fungsional dan relevan. Dalam proyek ini, kami menggunakan 4 jenis struktur data utama. Masing-masing dipilih berdasarkan fungsionalitas yang ingin dicapai. Yang pertama ada linked list. Kami menggunakan linked list untuk menyimpan daftar buku secara fleksibel. Struktur ini memungkinkan penambahan dan penghapusan buku tanpa harus menggeser elemen lain dari memori. Karena data buku bisa berubah-ubah sewaktu-waktu atau bertambah maupun berkurang. Linked list sangat ideal karena bersifat dinamis dan efisien untuk traversal linear saat menampilkan semua data buku. Yang kedua, binary search tree atau BST. BST digunakan untuk melakukan pencarian buku berdasarkan ID, karena BST tersusun secara hierarkis. Pencarian dapat dilakukan jauh lebih cepat dibandingkan dengan pencapaian linear, dengan kompleksitas waktu rata-rata. BST sangat cocok untuk operasi pencarian, apalagi saat jumlah data buku menjadi sangat besar. Yang ketiga ada queue atau antrian. Untuk fitur peminjaman buku, kami menerapkan struktur queue agar mengikuti prinsip first in first out atau if I if all. Sistem ini menjamin keadilan karena siapa yang lebih dulu mengantri, dia yang lebih dulu dilayani. Queue sangat relevan untuk menstimulasikan proses peminjaman secara bergilir. Yang keempat, graph atau multi-link list. Dalam fitur rekomendasi buku, kami menggunakan struktur graph multi-link list untuk mengelompokkan buku ke dalam kategori seperti fiksi atau sains. Struktur ini memudahkan pengguna menjelajahi buku berdasarkan minat. Graph memungkinkan suatu kategori memiliki banyak buku dan kedepannya bisa dikembangkan menjadi sistem rekomendasi yang lebih kompleks, seperti melihat relasi antara kategori atau antar buku. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil program yang sudah kita buat dengan sistem manajemen perpustakaan. Yang pertama ini bagian 1 itu ada struktur data dan deklarasi baris 1 hingga 95. Di sini ada fungsi utamanya yaitu menyiapkan komponen data dan deklarasi awal yang digunakan dalam seluruh sistem. Itu ada include stdio.h, stdlib.h, string.h. Ini untuk fungsi input-output, alokasi memori, dan manipulasi string. Yang kedua, ada struktur data yaitu di sini ada book, BST node, QNode, dan Q. Terus habis itu yang book ini menyimpan informasi berupa ID, judul, dan pengarang disimpan dalam bentuk linked list. Yang kedua ada BST node, ini untuk menyimpan ID dan judul buku dalam struktur pohon biner pencarian BST dan mempercepat pencarian buku berdasarkan ID. Lalu ada QNode dan Q, menyediakan antrian panjang peminjam buku bersifat FIFO atau first in first out. Yang terakhir ada node dan H. Ini mewakili struktur grab multi-link untuk sistem rekomendasi buku berdasarkan kategori. Terus yang kedua ada pointer global, yaitu menyimpan posisi utama dari setiap struktur data, setiap head atau linked list, BST root, book queue, dan grab head.
Lalu ada deklarasi fungsi, ini menjamin bahwa semua fungsi yang dibuat bagian bawah program dikenali oleh fungsi main. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sekar Nuraini, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada fungsi linked list dan BST atau binary search tree baris 96 sampai 190. Tujuannya yaitu menyediakan fitur penambahan, penghapusan tampilan, dan pencarian buku. Yang pertama ada clear buffer, yaitu membersihkan sisa karakter di input buffer agar scanf dan fjet tidak saling mengganggu. Selanjutnya ada linked list function, yaitu ada add book, yaitu menambahkan buku ke awal linked list, memori dialokasikan secara dinamis, dan buku disisipkan ke depan daftar. Selanjutnya ada delete book, yaitu mencari dan menghapus buku berdasarkan ID. Jika ditemukan, node dihapus dari linked list dan juga dari BST agar data tetap konsisten. Selanjutnya ada display books, yaitu menelusuri semua node dan menampilkan daftar buku yang tersedia. Yang ketiga ada binary search tree atau BST, yaitu ada insert BST, yaitu menambahkan ID buku ke struktur BST, yaitu sesuai aturan pencarian biner dari kiri lebih kecil, kanan lebih besar. Selanjutnya ada delete BST, yaitu menghapus node dari BST dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, yaitu tidak ada anak, satu anak, dan dua anak. Selanjutnya ada search BST, yaitu mencari ID buku di dalam BST dan menampilkan judul jika ditemukan. Manfaat kombinasi dari linked list untuk menyimpan fleksibel dan BST untuk menyimpan efisien pencarian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wanda. Oke, baik, selanjutnya masuk ke struktur data QUI dan graph di baris 191 sampai 285, di mana tujuannya yaitu untuk mengatur antrian peminjam dan sistem rekomendasi buku berdasarkan kategori. Untuk struktur data QUI memiliki fungsi yang pertama ada NQUI, yaitu menambahkan nama peminjam ke antrian digunakan ketika seseorang ingin meminjam buku. Fungsi kedua yaitu ada DQUI, yaitu menghapus peminjam yang sudah dilayani atau yang paling depan. Untuk fungsi ketiga ada display QUI, yaitu menampilkan seluruh nama yang ada di antrian. Untuk struktur kedua ada multilist, di mana fungsinya ada add kategori, yaitu menambahkan kategori buku seperti novel, komik ke dalam graf. Untuk fungsi kedua itu ada find kategori, yaitu mencari not kategori dalam linked list kategori. Untuk fungsi ketiga yaitu ada add recommendation, yaitu menambahkan buku rekomendasi ke dalam kategori tertentu menggunakan struktur edge. Nah, untuk fungsi terakhir ada display recommendation, yaitu menampilkan seluruh kategori dan daftar buku. Fungsi ganda yaitu QUI mencerminkan antrian peminjam nyata, sedangkan graph menyimpan relasi kategori buku secara fleksibel. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Alif. Di baris 286 hingga baris 379, bagian ini menangani pencarian berdasarkan pengarang dan seluruh interaksi pengguna lewat menu. Di sini ada search by author. Search by author ini menggunakan struktur data linked list dengan menelusuri linked list untuk mencari buku berdasarkan nama pengarang. Jika ditemukan, ditampilkan. Jika tidak, diberi pesan tidak ditemukan. Kemudian, dalam fungsi utama, sebelum kita menampilkan menu interaktif, kita menambahkan dua kategori, yaitu novel dan komik. Kemudian menampilkan menu interaktif. Yang pertama ada tambah atau hapus tambah, hapus buku, cari buku, tampilkan semua buku, tambah antrian, hapus antrian, tambahkan rekomendasi, tampilkan rekomendasi, kemudian cari buku berdasarkan pengarang. Lalu yang terakhir keluar dari program. Oke, di sini kita coba run programnya. Yang pertama kita coba menu tambah buku. Di sini kita disuruh memasukkan ID buku. Kemudian memasukkan judul buku, lalu nama pengarangnya. Oke, buku berhasil dimasukkan. Di sini saya akan coba memasukkan 4 buku.
Oke, di sini saya sudah berhasil memasukkan 4 buku. Di sini kita coba menu 4 dengan menampilkan semua buku. Oke, di sini sudah ada daftar buku yang telah kita masukkan. Kemudian kita coba menu hapus buku. Di sini kita disuruh memasukkan ID buku yang ingin kita hapus. Kita hapus ID buku dengan ID 1. Kemudian kita coba tampilkan lagi apakah terhapus. Oke, di sini ID buku 1 telah terhapus. Kemudian kita coba cari buku dengan memilih menu 3. Di sini kita disuruh memasukkan ID buku yang ingin kita cari. Masukkan 3. Kemudian di sini muncul buku dengan ID buku 3, yaitu buku kotak. Oke, kemudian ketika ada yang ingin meminjam, kita akan memilih menu 5, yaitu tambah antrian peminjaman. Di sini kita disuruh memasukkan nama peminjamnya. Kita masukkan nama peminjamnya, misalnya Alif. Dia akan langsung masuk ke dalam antrian. Kita coba masukkan lagi nama peminjamnya, Siva. Oke, sudah masuk juga. Kita coba tampilkan ada siapa saja di dalam antrian dengan memilih menu 7. Oke, daftar antriannya ada Alif dan Siva di sini yang telah kita masukkan tadi. Kita coba untuk menghapus antrian. Oke, yang pertama masuk yaitu Alif akan dihapus dari antrian karena sistem ini menggunakan versi in first out. Oke, kita coba tambahkan rekomendasi. Kita masukkan kategorinya novel. Kemudian kita masukkan judul bukunya. Tadi ada kota. Oke, rekomendasi telah ditambahkan. Kita coba tampilkan rekomendasinya. Akan langsung muncul novel kota dalam kategori rekomendasi novel. Kemudian yang terakhir, menu cari buku berdasarkan nama pengarang. Di sini kita disuruh memasukkan nama pengarang. Kita coba nama pengarangnya Diha. Kemudian keluar buku dengan ID 3 dengan judul kota dengan nama pengarang Diha. Kemudian yang terakhir kita keluar dari program. Oke, maka program akan langsung selesai. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan. Begitu program dari program sistem perpustakaan yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.